suhu kita itu air zam-zam juga, ya. Yang insya Allah yang akan kita cintanya Rasulullah terhadap kota ini menggantikan permusuhan antara dua kabilah ini. Ukhuwah Islamiyah menggantikan yang namanya dendam, Bapak Ibu sekalian. Cahaya dinamakan dengan kota Yasrib diubah semenjak kedatangan Nabi dinamakan dengan Madinah, yang artinya kota. Apa na ginian guys? Makan. Bismillah. Ada sambal. Alhamdulillah guys, Masya Allah, kita nyampe Madinah, Masjid Nabawi. Lagi sekarang jam berapa nih? Jam 7 pagi, hawanya udah hangat ya. Kita patokannya pintu 327. Jalan kaki nggak nyampe 5 menit ya, kayaknya ya. Deket banget. Deketnya ya. Kita nggak tahu nih, belum masuk ke dalamnya, jadi masjidnya yang sebelah mana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum, alhamdulillah nih guys, kita udah nyampe Madinah. Raudo bukan dong, ya, ini Madinah. Alhamdulillah guys, sudah ada di pelataran Masjid Masjid Nabawi. Di sini payungnya lagi kebuka. Biasanya payungnya itu kalau ketutup sebelum subuh. Nanti pas menuju fajar ininya ketutup aja, kebuka lagi. Apa? Kalau apa? Jadi kalau misalnya malam itu nguncup. Nanti ya, pas buka. Dari kita sholat subuh, kita syuruk di sini. Ntar ininya kebuka. Jadi kalau mau nungguin payung ini gerak, nunggu syuruk dulu. Alhamdulillah sekarang kita mau keliling-keliling dulu, mau lihat-lihat Masjid Nabawi. Jalan-jalan guys.
kita sholatnya di luar karena udah penuh. Pada kita setengah jam minimal 45 menit lah ya. Kalau mau masuk itu juga dempet-dempetan ya, harus mepet banget. Nyari benar-benar sela-sela yang kosong. Dia sekamar sama aku aja di luar kan tadi tuh ada. Oh iya? Padahal beda berapa menit ya? Juga harus punya nyali gitu ya Maya. Mau Iya bilang berani gitu. besek-besek ya. Kalau kita nggak enak mah nggak bakal Orang masuk. India 2 tadi kan nyempil lagi di tengah kamu kan ya? Iya. Yang 2. Makanya ya Nung tadi pas dia nyempil cuma bilang ya Allah berikan keluasan kelegaan gitu istilahnya, ya alhamdulillah lah. Tapi tadi kan awalnya aku ngelar sajadah kan di Lantai. di lantai. Tapi pas udah berdiri sih sama sebelah utara karpet sih ya. Iya makanya sih jam segitu masih banyak yang berdiri. Ya gimana ya, orang pada capek kali ya. Gimana rasanya seharian sholat di Masjid Nabawi? Enak nggak rasanya ya? Beda lah. Nah, dari tadi kan kita sholat nggak ada suaranya tuh ya, imamnya kan. Nah itu dia, maghrib makanya nih. aku nunggunya gitu udah termasuk suara suratnya apa yang dibaca gitu kan. Semoga makin syahdu. Oke deh, ini baru hari pertama ya. Nanti malam rencananya mau ke Raudo ya. Sama semoga Allah mudahkan. Amin. Dah, Assalamualaikum. Oh, orang perempuan udah pada belanja, pada hedon, pada hedon. Pak Toto nggak dibeliin Pak Toto. Sekarang. Kalau kita di dunia ini kan misal minta sesuatu mungkin nggak ya, bisa nggak ya, nggak, jangan seperti itu namanya penghalang. Yakin, insya Allah pasti akan ini. Karena kenapa? Karena kita di dalam surga itu semua apapun yang kita minta, ya itu pasti akan ada.
Itu makam nabinya sebelah sana, Mayam. Yang hijau. Bisa pindah tempat tadi nggak juga tetap dia kali. Ini muazin, imamnya di situ tuh kayaknya tuh. Oh, ini buat khotbah Jumat. Jadi kita pindah tempat ke mundur ketahuan palingan namanya. Apa kata Nabi Muhammad? Man tatahhara fi baitihi, dari rumahnya. Nah, rumah kita di sini adalah hotel kita. Maka kemudian barang siapa yang bersuci dari hotel, summa ata masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba dalam keadaan bersuci dari hotel tadi, dari rumahnya, fasalla fihi salatan, maka kemudian dia salat satu salat. Salat apapun. Karena di sini disebutkannya dalam bahasa Arab dalam sifat nakirah. Nakirah itu salat apapun. Fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah, maka bagi dia pahala seperti pahala orang berumrah. Itulah dia salah satu keistimewaan para ibu sekalian. Ya, terus sedikit sejarah daripada Masjid Quba ini. Tapi yang terpenting adalah pahala umrah. Emang apa sih pahala umrah? Bapak Ibu tahu nggak pahala umrah itu apa? Ayo, ketika Isra Mi'raj ini kita sudah sampai. Pemandangan Masjid Quba bisa dilihat di sebelah kanan. Luar biasa indahnya, putih, bersih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Isra Mi'raj, Masjid Quba. Lihat banyak burung di sana. Tadi gue minum Di mana? di belakang. Kan di Zam-Zam. Nggak ada jam-jam. Saya biasa. yang merasa pendek di depan, jangan di belakang. Yang merasa pendek, yang tinggi di belakang. Silakan ya, boleh coba.
jalan ke Jabal Uhud. apa tuh Jabal Uhud. Mau lihat seseru apa di situ? Yang pasti panas. Yang pasti kamu gak bakal naik ke gunung itu. Capek. Nggak bisa naik, lihat Hah? dari jauh doang. Ya kalau kamu mau naik Abang silakan. Gua jaga sih. Kalau mau dibawa-bawa doang ya panas-panasan aja. Pakai Iya. payung ntar. Kita lihat ya guys kayak gimana tempatnya. Kayak tadi kita di kebun kurma beli apa? Kita beli parfum sama beli coklat. Dan harganya berapa tadi? Coklat 3 kilo 100 rial. Parfum 7 biji yang lumayan gede. Dapat 150 rial. Ya sebenarnya sih harganya ya Lumayan. sama-sama aja sih sebenarnya, ya pinter-pinteran nego-nego aja. Ya paling nego bisa dikit kayak gitu aja. Oke, stay tune ya. محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك واجعله حجا مبرورا واجعله سعيا مشكورا واجعله ذنبا Salat sedang menghadap ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad ini merasa resah dan rindu, Bapak Ibu sekalian. Rindu terhadap kampung halaman beliau, yang itu adalah kota Mekah. Nabi Muhammad lahir di Mekah, tumbuh besar di Mekah, wahyu pertama tumbuh di Mekah. Maka kemudian Nabi Muhammad ini ketika sholatnya itu sudahlah dia menghadap ke Masjidil Aqsa, dan kemudian tinggalnya di Madinah, makinlah Nabi Muhammad ini rindu terhadap kampung halamannya yang biasanya setiap hari pasti dia lihat, yaitu adalah Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian di dalam Al-Quran disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama', bahwasanya wahai Nabi Muhammad, kami sudah melihat kegelisahan hati kamu. Ini ya sebelah kanan masjidnya, Bapak Ibu. Kita tidak akan turun, kita lewat saja. Ini adalah masjid bersejarah, tempat terjadinya proses pemindahan kiblat, Bapak Ibu sekalian. Waktu itu terjadi pada salat asar. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kata Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Yaitu apa? Kami melihat kegelisahan wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini ketika selesai sholat selalu menghadap ke atas, menghadap ke langit ya. Seolah-olah minta ke Allah SWT. زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل وصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك. Bapak Ibu, goyang dia. Kenapa? Karena dinaiki oleh orang yang mulia, ya. Karena goyang ini kata Nabi Muhammad apa? Usbut ya Uhud, ya. Tenang wahai Uhud, tenang, gitu ya. Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu pernah lihat pemandangan surga? Belum pernah ya? Mau lihat pemandangan surga? Silahkan bisa lihat di sebelah kanan, karena gunung inilah nanti yang insya Allah akan berada di surga. Hadza jabalun min jibalil jannah. Ini adalah salah satu gunung yang nanti akan dinaikkan dari bumi ini dari muka bumi ini menuju ke surga. Nah, ini adalah pemandangan yang masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena gunung Uhud ini memiliki satu kisah heroik, satu kisah sedih, satu kisah penanda perjuangan kaum muslimin yang insya Allah akan kita ceritakan selesai kita berziarah di makam syuhada Uhud. Syuhada Uhud.
guys, sekarang udah lagi di Jabal Uhud. Kita mau, Yanda mau naik katanya. Tinggi banget tapi guys, super panas. Salah satu sunatnya adalah berziarah. Ketika Nabi misal keluar dari kota Madinah, Nabi Muhammad itu selalu melewati Gunung Uhud ini dalam keadaan berlari dengan kudanya, ingin bersegera, ya, rindu dengan Madinah dan juga ingin bersegera berziarah. Dan Nabi Muhammad rutin setiap minggunya berziarah ke Makkah. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan salam, kemudian kita berdoa, ini lagi setelah saya. Beef, nasi biryani beef, es kopi, mojito sama makan burger ayam. Habis sekitar 95 rial. Kita coba ya. Udah sini videoin, gua ambilin yuk. Nah. Semoga rasanya cocok. Yang mahal. Hah? Yang paling mahal apa? Ini Apa? 35. Gimana ndak? Rasanya ndak? Enak. Segar banget. Segar banget. Ya kan? Kalau sodanya Sir, do you want anything? No. Thank you. Harusnya sos tomat. Okay. Yupi ulel-ulel mas. cacing pak, jupi cacing. Jupi cacing pak, jupi cacing. Ata mau nungguin permen. Emeh tak. Lihatkan mas, kita beli. Beli ya ndah. Enggak mahal tak. Mahal. Mahal nanti aja ya tak, kapan-kapan. Kipas ya. Itu kipas bukan permen.
Bayar meskipun 25 menit. Ya, travel Indonesia ada datang ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan memulai tur kita dalam museum ini. Museum As-Safiyyah, Museum Kisah Penciptaan Alam Semesta, akan menjelaskan kepada kita semua tentang kisah ciptaan Allah di alam semesta dan juga alur kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Kurang lebih sekitar 40 menit kita akan tur dalam museum ini, dan bersama saya perkenalkan diri, nama saya Musa. Insyaallah kita semua akan masuk dalam museum di luar. Silakan. Nah, untuk yang laki-laki silakan di sebelah kiri. Gua Hira mengingatkan diri kita tentang kisah turunnya apa? Wah, untuk yang laki-laki silakan di sebelah kiri. Ciptakan bumi dan langit 7 lapis 7 tingkatan. Muka bumi ini dipenuhi dengan berbagai hal yang menakjubkan. Segenggam tanah yang dikumpulkan dari berbagai jenis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, yaitu diperintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, memberikan penghormatan. Kita langsung saja saksikan video. Allah pun Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi yang disebut dengan atau dijuluki dengan bapak manusia yang kedua kali. Nabi Ibrahim menghadapi kaum yang menyembah patung dan berhala, berbuat kesyirikan kepada Menjadi kapak tajam. Saat itu yang memimpin Mesir adalah seorang raja yang zalim. Baik Bapak Ibu sekalian, para pengunjung Museum As-Safiyyah, bisa dilihat juga di hadapan sini, ini adalah replika Gua Hira, mengingatkan diri kita tentang kisah turunnya apa? Wahyu yang pertama kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana saat itu malaikat Jibril turun dengan kondisi dan fisik rupa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kota Mekah sudah dipenuhi dengan keburukan, kesyirikan, kezaliman dan jahiliyah, Rasulullah SAW sebagai cahaya yang diutus di tengah mereka saat itu. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Yang laki-laki bisa bergeser ke kanan dekat dengan tiang. Mayat kita ada di depan, yang putih di dinding. Silakan bergeser ke kanan. Jauh dari sensor alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan trompet sangkakala yang ketiga kali. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, tiba-tiba bumi terbelah, kubur-kubur pun mengeluarkan isinya. Manusia hidup dan bangkit kembali. Mereka berjalan dan nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar begitu luas. Rasulullah SAW bersabda, أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Aku adalah pemimpin seluruh manusia tanpa kebanggaan. Oh baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah tentang padang mahsyar yang mana akan menjadi satu fase. Bisa lagi, insya Allah semuanya bisa masuk dalam lingkaran saja. Silakan bergeser lagi, bisa masuk dalam lingkaran. يجمع الله الأولين
الأولين والآخرين في صعيد واحد ويبلغ الناس. Untuk laki-laki silakan duduk bisa di kanan, perempuan silakan bisa duduk di kiri. يتجلى الله الجليل الرحيم ليحكم بين الناس ويفصل بين الخلائق وتأتي الملائكة فتترى الصفوف صفوفا وتوضع موازين العدالة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Gak jelas orang. Assalamualaikum. Hari ini terakhir di Madinah. Bisa siap-siap check out untuk persiapan umroh. Lihat tuh. Hari terakhir di Madinah, persiapan umroh. Doain lancar ya semuanya. Ibadah puncak kita yaitu adalah ibadah umrah. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan ini ya disunnahkan dalam perjalanan ketika kita setelah man kharaja hajjan fama kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Barang siapa melakukan haji kemudian dalam perjalanan haji beliau meninggal, maka Allah akan menuliskan pahala haji itu sampai hari kiamat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan kita karunia dan bisa meninggal dalam keadaan kita berikhram Bapak Ibu, itu kita akan dikuburkan dengan ihram kita Bapak Ibu sekalian, dan akan disolatkan di tanah suci dan dikuburkan di kuburan bersama imma di Madinah Bapak Ibu. Posisi masjidnya alhamdulillahnya sepi ya Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu tadi tepat waktu, alhamdulillah. Saya apresiasi ketepatan waktu dari Bapak semuanya.
Allahumma inni nawaitu al-umrata wa akhramtu lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah labbaik Allahumma umrah labbaik Allahumma umrah. Barakallahu fikum. Lakawal mulk la syarika lah. Nggak belanja Albaik dulu. Mau pulang. Kelamaan. Iya, keburu jadi tidak baik. Ya udah ya guys, ikutin terus kita. Apa bedanya di sini sama yang di Halim? Apa ya? Namanya udah pernah? Belum. Nih Bapak. Halo guys, kita di mana? Arman High Speed Railway. Kalau di Indonesia namanya Wush, West Wash. Ini tiketnya. Nggak boleh dikasih tahu ya ini tiketnya. Ya kan kita ininya nanti. Berapa real itu? Ini harganya 130 lah, 130. 129,35 SAR. Sekitar berapa kalau Indonesia? 500-an ya. 200.000 ya, sama kayak Wush ya, tapi lebih murah. Nah terus kursinya kita jauh nih, 209 sama 202 ya, semoga nanti bisa pindah ya.
والنعمة لك والملك